Fasilitas sepak bola adalah faktor penting bagaimana sebuah klub dapat membantu pemainnya untuk mencapai potensi tertingginya. Indonesia merupakan salah satu negara dengan fans sepak bola terbanyak di dunia. Namun, fasilitas sepak bola di Indonesia masih dinilai di bawah standar. Hal ini juga pernah disinggung oleh Mark Locke tentang bagaimana buruknya fasilitas sepak bola di Indonesia. Oleh karena itu, saya akan bermain Football Manager 24 dan memberikan fasilitas yang bagus kepada tiap tim di Liga 1 Indonesia. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Terdapat 4 kategori fasilitas tim di Football Manager, yaitu training facilities, youth facilities, academy coaching, dan youth recruitment. Ini adalah data fasilitas beberapa tim di Liga 1 Indonesia yang ada di FM24. Kebanyakan dari tim tidak mempunyai fasilitas yang bagus sehingga tidak bisa membantu pemainnya untuk mencapai potensi terbesarnya. Sebagai contoh, Egy Maulana Fikri, selama karirnya dia belum pernah bermain untuk tim yang mempunyai fasilitas pelatihan yang baik. Jika dicek di Football Manager, Egy mempunyai potensial 120, yang dimana 120 untuk ukuran pemain Indonesia itu tidak terlalu buruk. Karena di Football Manager, maksimal potensial ability itu di angka 200. Sedangkan di umurnya yang ke-24 ini, Egy hanya memiliki ukuran ability 89, yang dimana itu cukup jauh dari potensial ability-nya. Ini adalah list nama-nama pemain yang berkebangsaan Indonesia. Di sana juga terdapat current ability dan potential ability-nya. Pemain yang mempunyai jarak antar current ability dan potential ability paling sedikit adalah pemain-pemain yang pernah atau sedang bermain di Liga Eropa. Jadi, di sini saya men-set semua tim Liga 1 Indonesia untuk mendapatkan fasilitas pelatihan yang baik. Langsung saja kita ke tahun 2029. Dan ya, sudah sampai di tahun 2029. Mari kita lihat pemain-pemain Indonesia yang sudah mendapatkan fasilitas pelatihan baik. Nah, di sini ada pemain muda ya, yang mempunyai potensial yang tinggi sampai 180-an. Ini semua pemain Indonesia karena ini search-nya juga nationality-nya Indonesian. Nah, kita lihat dulu ini Herman Nugroho dari Persebaya ya. Lihat dia diinginkan sama beberapa tim banyak sekali, dan yang kedua itu ada Agus Hakim yang bermain untuk Borneo dan dia diinginkan oleh tim-tim besar kayak Man City, Paris Saint-Germain, dan Chelsea. Nah, di sini juga yang paling interest yang paling tinggi itu dari klub-klub Arab. Selanjutnya ada Andi Siahaan yang bermain untuk Malut United. Umurnya masih 16 tahun, jadi ya wajar kalau misalnya potensial ability sama kurang ability-nya jauh. Lalu di sini ada nama Jayden Oosterwolde. Ternyata dia memilih untuk membela timnas Indonesia. Ya, semoga saja di real life juga Jayden Oosterwolde membela timnas Indonesia. Dan selanjutnya juga ada pemain-pemain yang mempunyai potensial dan current ability yang tinggi karena hasil dari fasilitas pelatihan yang baik di klub di mana mereka bermain. Nah, selanjutnya akan mengecek timnas Indonesia. Sekarang berada di posisi 77 dan pelatihnya Bojan Hodak. Kemana STY? Kita cari dulu. STY ternyata resign setelah 5 tahun 164 hari menangani timnas Indonesia. Lalu selanjutnya ada Gustavo Mastosas selama 3 tahun dan berhenti karena pensiun. Lalu bagaimana timnas Indonesia selama 5 tahun terakhir ini? Nah, cek dulu di kompetisi. Kita mulai dulu dari awal. Ya, di sini banyak juga kalahnya ya.
Dan ini kalah melawan Malaysia di AFF dengan skor 3-0. Dan ya selanjutnya itu kalah juga melawan Korea. Dan untuk tahun-tahun berikutnya kalah lagi ya di AFF melawan Thailand dan mendapatkan banyak kemenangan di sini. Oh, sampai ke Asian Cup Final lawan Uzbek kalah 2-0 ya. Cuman ini merupakan prestasi yang bagus karena belum pernah Indonesia mencapai final Asian Cup. Selanjutnya juga di tahun berikutnya ya ini AFF kalah lagi, walaupun di second leg-nya itu menang, kalah melawan Thailand adalah raja terakhir ya kalau misalnya di AFF. Dan Rafael Struijk sekarang bermain di Persija Jakarta, sangat tidak terduga. Justin Hubner di Borneo sekarang. Player of the match-nya di sini Rizky Ridho. Masih bermain di Persija ternyata Rizky Ridho. Lalu untuk jadwal-jadwal berikutnya itu sekarang sedang kualifikasi Piala Dunia. Lalu untuk taktik timnas Indonesia di bawah kepelatihan Bojan Hodak sekarang memakai 4-4-2. Dan sekarang striker sudah tidak menjadi masalah ya, karena timnas Indonesia sudah mempunyai striker yang bagus. Lalu untuk Liga 1 Indonesia, di sini siapa saja juaranya dalam 5 tahun terakhir. Nah, di sini di 5 tahun terakhir itu ada Persib, ada Persis, ada Bayangkara, dan Borneo back to back juara. Langsung saja time skip ke tahun 2003-04. Nah, sudah sampai di tahun 2003-04. Langsung saja kita cek perkembangan pemain-pemain yang berkebangsaan Indonesia. Sekarang sudah banyak pemain-pemain Indonesia yang mempunyai potensial dan current ability yang tinggi, hasil dari fasilitas pelatihan yang baik. Ini ada nama baru ya, Nur Santosa. Cek dulu dia bermain di mana sekarang. Dia bermain di Liga Arab. Dan selanjutnya Nugroho Benfica dan di Eintracht Frankfurt. Dan selanjutnya ini ada yang bermain di masih bermain di Liga 1. Ini juga masih bermain di Liga 1 dan masih bermain juga di Liga 1. Ya masih di Liga 1 kebanyakan, dan hanya 3 ternyata yang bermain di liga luar. Dan selanjutnya kita akan cek bagaimana progres timnas Indonesia. Sekarang pelatihnya ganti, tapi ranknya menjadi 39. Pelatihnya menjadi Cho Sung-wan yang sekarang di real life sedang melatih Incheon. Lalu cek head coachnya. Sudah melakukan beberapa pergantian pelatih ya selama 5 tahun terakhir ini. Dan Bojan Hodak ternyata dipecat setelah hanya melatih timnas Indonesia selama 2 tahun. Lalu untuk kompetisinya, ternyata Indonesia bermain di Piala Dunia 2003-04. Nah, di sini menjadi pemuncak grup setelah mengalahkan Jamaika 3-0, lalu mengalahkan Maroko 3-0 juga, dan draw terakhir itu melawan Switzerland 0-0. Sangat tidak terduga ternyata Indonesia bisa menjuarai grup. Lalu di babak kedua ini mengalahkan Irlandia 1-0, lalu melaju lagi mengalahkan Korea di babak 16 besar dan harus kalah melawan Inggris di kuarter final dengan skor 3-0. Ya wajar karena Inggris adalah timnas yang bagus. Sekarang Indonesia di posisi 39. Lalu selanjutnya untuk Liga 1 Indonesia. Mari kita cek Liga 1 Indonesia. Siapa saja tim-tim yang memenangkan juara Liga 1 Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Ternyata di sini setelah Borneo back to back itu Persis, Borneo, Persija, Borneo, dan Persis lagi. Ternyata itu didominasi sama Borneo dan Persis. Sepertinya Borneo dan Persis adalah tim yang paling sukses untuk mendevelopment pemain. Nah, di sini juga kita lihat ternyata fasilitas tim itu menurun karena ini dapat dijual fasilitas itu untuk membantu keuangan tim. Nah, di sini kebanyakan tim itu menjual
mendowngrade fasilitas ya, jadi dari awalnya 20 menjadi 17 atau 18. Bagaimana tim Indonesia sekarang di kompetisi benua? Cek dulu di AFC Cup di kasta kedua kompetisi Asia. Nah, di sini ternyata Persija pernah memenangkan AFC Cup hanya satu, cuman ini menjadi prestasi untuk tim Indonesia karena ya baru pertama kali ya tim Indonesia dapat menjuarai AFC Cup. Untuk di kasta pertamanya AFC Champions League, bagaimana perjalanan tim Indonesia di AFC Champions League? Nah, kita cek dulu ya di sini. Di tahun sebelumnya itu ternyata ada Borneo harus terhenti setelah di babak kedua. Lalu di tahun sebelumnya itu ada Persija di sini sama harus terhenti di babak kedua. Tidak bisa dilihat skornya karena sudah lama nih 2 tahun sebelumnya. Lalu ada Borneo lagi, terus ada di sini ada Borneo lagi. Terus di tahun sebelumnya tidak ada tim Indonesia yang dapat melaju ke babak kedua. Langsung saja kita time skip ke tahun 2039. Sudah sampai di tahun 2039. Ini tahun terakhir di video ini ya untuk simulasinya. Kita cek dulu pemain-pemain timnas Indonesia ya, di manakah mereka sekarang. Dan di sini ada Hermann Nugroho yang hampir menyentuh potensial ability-nya. Sekarang dia bermain untuk Manchester City setelah dibeli dari Benfica sebesar 85 juta. Lalu selanjutnya ada Nur Santosa, masih bermain di klub Arab. Lalu selanjutnya itu ada Andi Syahaan, dia bermain di Al Arabi di tim Arab juga sama. Lalu ada Agus Hakim yang masih bermain di Eintracht Frankfurt. Lalu ada Prakoso. Sekarang kebanyakan sudah bermain di liga luar, tapi masih ada yang bermain di Liga 1 juga. Ya, kebanyakan di Persis ya, jadi tidak kaget kalau misalnya Persis juara terus. Nah, yang kebanyakan bermain di Liga 1. Nah, sekarang untuk timnas Indonesia, kita akan cek timnas Indonesia sekarang posisinya di 21, sudah menaik lagi dan pelatihnya ganti lagi. Ini pelatih buatan FM ya, yang itu mantan pelatih Persija ternyata. Sekarang di ranking 21, di atas Jerman dan di atas Korea. Dan sepertinya Indonesia itu menjadi negara Asia yang negara Asia kedua ya setelah Jepang yang paling tertinggi. Ya, hasil dari fasilitas pelatihan yang baik dapat membawa Indonesia menjadi ranking 21. Dan selanjutnya ini untuk kompetisinya Indonesia kalah di quarter final melawan Australia 1-3. Yaitu menjuarai grup ya, di grup D. Lalu sebelumnya di tahun sebelumnya berhasil lagi ya untuk berpartisipasi di Piala Dunia dan sampai di final melawan Prancis. Walaupun dibantai 5-1, tapi ini sampai di final Piala Dunia. Ya beda kelas sih melawan Prancis, jadi wajar saja untuk sebenarnya terbantai-bantai 5-1. Ini prestasi yang sangat tinggi sih. Lalu sebelumnya juga mengalahkan Italia 5-5. Total golnya ini 10, saling membalas gol. Lalu untuk AFF di sini, ternyata Indonesia berhasil menjuarai AFF, dan selama 2 seri terakhir AFF Indonesia berhasil memutus dominasi Thailand di AFF itu. Lalu selanjutnya di tahun sebelumnya ya ini menjuarai grup di AFC Asian Cup, dan ya belum ada prestasi lagi. Yang terakhir itu melawan Uzbek di final ya. Lalu untuk Liga 1 kita akan cek dulu. Nah, di sini Persis 4 kali juara beruntun.
dan hanya 2 tim yang menjuarai Liga 1 Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Sepertinya di sini Persis mempunyai pengembangan pemain yang bagus sehingga dapat menjuarai Liga 1 berturut-turut. Nah, kalau misalnya dicek di sebelah sini secara overall rating, ya Persis mempunyai pemain-pemain yang bagus juga gitu. Lalu selanjutnya untuk kompetisi benua, cek dulu di AFC Cup ya, di juara-juara sebelumnya ya masih belum ada sih untuk tim Indonesia. Yang terakhir itu Persija yang menjuarai AFC Cup. Lalu selanjutnya di Champions League, AFC Champions League belum ada juga ya tim Indonesia yang berhasil menjuarai AFC Champions League. Cek dulu seberapa jauh tim Indonesia untuk melaju di AFC Champions League. Di sini tidak ada di ronde kedua tim Indonesia, tapi di tahun sebelumnya ada Persis. Lalu tidak ada lagi tahun sebelumnya, lalu di tahun sebelumnya ini Persija berhasil ya mengalahkan Pohang, klub asal Korea. Lalu di quarter final Persija melawan SH Port dan harus terhenti. Lalu di tahun sebelumnya ini ada Persis lagi, kalah melawan Vissel Kobe. Ya, jadi sepertinya itu saja bagaimana jika tim di Liga 1 Indonesia mempunyai fasilitas yang baik. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.